Halo teman-teman, berikutnya kita akan memperkenalkan caranya men-setup database. Nah, di sini kita masuk saja ke database setup. Kemudian nanti di sini teman-teman isi aja. Sebelumnya kosongkan data aja ya, kosongkan datanya. Caranya gampang banget di sini. Tinggal diklik ini aja. Nanti otomatis semuanya akan dikosongkan. Oke, balik lagi. Di sini database setup, nanti teman-teman isi aja ya, mulai dari nama perusahaan, kemudian telepon, Instagram, TikTok kalau ada gitu ya. NPWP-nya berapa, ini jangan dikasih ketik aja, titik ya. Ini masukin aja digitnya aja. Kemudian jangan lupa tahun pembukuan diisi. Kemudian ini nih yang tidak kalah penting. Jadi income projectionnya di per bulannya itu mau berapa. Kemudian pengeluarannya mau berapa. Kemudian target profitnya itu berapa persen. Nah di sini akan mempengaruhi ke informasi di smart dashboard di depan tadi ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke setup produk. Nah, teman-teman masukin aja di sini produknya apa aja ya. Nah, ini jangan dirubah, biarin aja. Jadi kalau misalkan jasa, teman-teman masukin services, kemudian kalau misalkan itu raw material seperti pasir, semen gitu ya, ini masuk ke sini. Kemudian kalau udah barang jadi di sini nih. Kemudian kalau ada pernak-pernik lainnya masukin ke sini aja. Nah, ini jangan lupa kode barangnya diisi ya. Di sini ada standard price, ini standar teman-teman jual barang teman-teman. Kemudian di sini ada standard cost-nya, ini modal teman-teman beli material atau barang tersebut ya. Kemudian masuk ke standard customer. Ini customer-nya masukin aja di sini semua ya. Ini classified, ini silahkan teman-teman isi sendiri. Kalau priority penting banget ya, give number one gitu ya. Kemudian di sini kode customer jangan lupa diisi ya, nama customernya, alamatnya. Ini additional dan nantinya ini akan ngelink ke invoice, kwitansi dan sebagainya ya. Kemudian ini setup vendor, jangan lupa nih vendor teman-teman masukin juga ke sini, vendor atau supplier ya. Ini di sini isi semua dulu. Kemudian ini karyawan atau staff-staff yang ada di perusahaan teman-teman masukin aja semua ke sini. Nah, ini kalau teman-teman bingung isinya apa, ini nanti masuk ke payroll setup. Nanti kita masuk ke sini ya. Nah, kemudian ini ada warehouse atau cost center nih. Ada di mana aja sih gudangnya atau cost centernya ada di mana aja gitu. Nah, ini as assemble. Di sini ada 3 head office ya atau cost center. Di sini ada Medan, Tebing Tinggi, Kisaran. Kemudian ini teman-teman jangan lupa setup COA ya. Nah, ini penting banget. Jadi teman-teman jangan rubah yang di tengah ini. Tapi kalau misalkan dibutuhkan ada penambahan, teman-teman tambah aja di bawah. Ya, nanti dia akan isi. Khawatirnya ini nanti akan error kalau misalkan dirubah di sini. Nah, jangan lupa juga ini saldo awalnya berapa jika ada ya. Kalau tidak ada nggak usah diisi. Misalkan kas, awalnya kas saya itu ada 50 miliar misalkan ya, masukin aja di sini 50 miliar gitu ya. Nah, kemudian ini jangan lupa juga nih saldo awal hutang teman-teman perusahaannya ada gak gitu kan ke vendor tertentu gitu ya. Misalkan teman-teman pakai ini di tengah gitu. Kalau nggak mau pusing. Atau bisa misalkan teman-teman, satu periode aja deh. Meskipun ini di bulan November, tapi biar enak pakainya ya teman-teman isi lagi berarti dari awal gitu kan. Dan itu ya cukup ini sih effort banget. Nah, ini saldo piutang gitu ya. Inventory-nya ada berapa nih material teman-teman. Ini saldo awal ya teman-teman ya. Ini semuanya ada ya. Nah, oke. Oh, sorry. Nah, ini tadi ya setup saldo awal. Nah, nanti kita coba masuk ke ini nih, database setup. Karena tadi ya, employee. Nah, ini masuk ke payroll setup ya kalau untuk yang karyawan. Di sini bisa setup salary dan lain sebagainya. Nah, kita masuk aja ke sini. Nah, ini data karyawan yang tadi masuk ya, yang diisi sebelumnya ini akan masuk ke sini. Nah, yang perlu teman-teman isi lengkapi yang belum ada, misalkan yang belum ada itu NPWP. Nah, ini diisi sendiri gitu ya.
Pokoknya yang kosong-kosong setelah diinput dari employee itu diisi sendiri ya. Nah di sini kecuali yang ini nanti dia otomatis ya. Nah ini input penghasilannya berapa nih gitu ya, bulan-bulan ada gaji, ada bonus gitu ya. Ini THR, jangan makan, pajak, kasbon, ini juga ada potongan-potongan ya. Ini masukin aja semua variabelnya, semua nilai dan variabel. Nah ini tadi penghasilan. Nah ini setup PTKP nih. Jadi ini kita ambil datanya dari data yang diterbitkan atau yang dirilis pemerintah ya. Ini masih 2016 karena meskipun di upgrade atau di update diperbarui di 2023 ternyata kontennya masih sama dengan yang PMK 2016. Nah jadi di sini misalkan ini TK 0, nah berarti TK 0 tuh nggak ada ini, nggak ada tuh tanggungan gitu, belum punya istri dan belum punya anak. Nah ini teman-teman bisa baca di PMK ya, di PMK 101 untuk lebih detailnya lagi. Kemudian ini jangan diisi teman-teman, ini akan otomatis terisi ya, jurnal gajinya akan terlihat sendiri nanti setelah teman-teman input penghasilan. Nah ini untuk slip gaji teman-teman cukup klik namanya saja, misalkan ya, terus di bulan apa gitu ya teman-teman mau ini. Nah untuk bulannya teman-teman harus pilih di jurnal gaji. Sorry, di sini teman-teman, di take home pay ya. Nah, misalkan yang mau di print bulan apa ya, November misalkan. Nah masuk lagi ke slip gaji. Nah selama November bisa dipilih nih mau siapa aja. Ini akan berubah semua. Oke. Nah itu database setup. Simple teman-teman, ini akan membantu banget buat teman-teman supaya tidak isi lagi dari awal gitu ya, semuanya akan sistematik ya, dengan akun-akun atau dengan data-data yang ada di smart accounting ini. Oke, terima kasih teman-teman.